Bagaimana jika seorang Jenderal Kopassus datang ke kantor polisi untuk mengambil motor adiknya yang ditilang, malah bertemu dengan polisi yang sombong dan licik? Ternyata, Jenderal tidak datang sendiri. Jenderal datang dengan pasukannya dan menerobos masuk ke kantor polisi dan menabrak mobil polisi dan para anggota polisi. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Siang itu, jalanan Tanjung Priok seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan kota pelabuhan. Suara knalpot motor yang meraung diselingi teriakan pedagang kaki lima yang berebut perhatian pembeli, membuat suasana terasa padat dan berisik. Truk kontainer melintas perlahan, membelah kerumunan kendaraan yang tersendat. Di antara itu semua, melesatlah sebuah motor sport warna hitam merah, mengkilap di bawah sinar matahari. Pengendaranya mengenakan jaket kulit dan helm full face. Motor itu nekat menerobos lampu merah yang baru menyala, membuat pengendara lain kaget dan nyaris tabrakan. Seorang polisi lalu lintas yang berjaga di persimpangan segera meniup peluit panjang, mengangkat tangan memberi perintah berhenti. Tapi motor itu terus melaju. Dengan sigap, sang polisi menyalakan motor dinasnya dan mulai mengejar, menyusuri sela-sela kendaraan, tak ingin kehilangan target. Beberapa ratus meter kemudian, motor sport itu akhirnya berhasil dihentikan di pinggir jalan dekat area parkir pelabuhan. Polisi turun dari motornya dengan langkah tergesa dan penuh tensi. Helm si pengendara sudah dilepas. Terlihat wajah pemuda berusia sekitar 20-an, berkulit bersih, berambut rapi, meski sedikit acak-acakan karena helm. Raut wajahnya tenang, tapi jelas tidak pasrah. Ia memandang polisi itu lurus tanpa gentar. Sang polisi langsung bertanya dengan nada tajam, "Surat-surat mana?" Tanpa bicara, si pemuda mengeluarkan dompet dan SIM, tapi STNK tak tampak. Polisi menyipitkan mata, nadanya berubah lebih serius. "Mana STNK?" Tanyanya lagi, nada suara mulai meninggi. Pemuda itu menggeleng pelan. "Tertinggal, Pak," jawabnya datar. Mendengar itu, sang polisi tampak geram. Ini bukan hanya soal kelalaian biasa. Motor mahal, melanggar, tanpa surat lengkap. Tanpa basa-basi, sang polisi langsung menyentuh jok motor dan bersiap mencatat pelanggaran. "Saya tilang, dan motor ini saya bawa ke kantor," ujarnya singkat. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, pemuda itu berbicara dengan tenang, namun penuh keyakinan. "Saya adik dari Jenderal Rashid, Panglima Kopassus," katanya sambil menatap lurus ke arah petugas. Ucapan itu sejenak membuat suasana hening. Angin siang terasa berhenti. Namun bukannya terkejut, polisi itu justru tertawa sinis. Seakan sudah terlalu sering mendengar nama besar dijadikan tameng. "Oh iya, hebat. Semua orang juga bisa ngaku begitu," balasnya sinis, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia merasa si pemuda hanya berusaha mengelabui, seperti banyak pengendara lainnya yang coba menghindar dari jeratan hukum dengan dalih relasi militer. Polisi itu menepuk jok motor dengan pelan, lalu melipat kedua tangannya di dada. Sorot matanya mengeras. "Gini aja, daripada ribet. Kalau mau damai, 5 juta. Sekarang," katanya dengan suara rendah tapi tegas, "kalau enggak, motor saya tarik, selesai." Kalimat itu keluar begitu ringan, seakan sudah jadi prosedur tak tertulis di jalanan Jakarta. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, malah terlihat percaya diri. Si pemuda masih memandang tenang, tidak kaget, tidak marah, tidak pula panik. Justru reaksi tenangnya itu yang membuat sang polisi sedikit resah. Sekilas,
Ada aura bahaya dari pemuda itu, namun ia cepat-cepat menepis rasa tak nyaman itu. Ia pikir ini hanya anak manja dari keluarga kaya yang sok hebat. Pemuda itu perlahan mengangkat alis, seakan berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. Bukannya merogoh dompet, ia mengeluarkan ponsel dari saku jaket kulitnya. Dengan gerakan santai namun penuh tekanan tak kasat mata, ia menekan satu nomor cepat dan menunggu beberapa detik. Begitu tersambung, ia hanya berkata singkat namun sangat jelas. "Bang, aku ditahan polisi di Priok. Motorku mau ditarik, katanya harus bayar 5 juta. Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia langsung menutup telepon. Tak ada nada marah, tak ada ancaman. Tapi kalimatnya membawa gelombang besar yang tak terlihat. Polisi itu hanya berdiri mematung, tak menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Di kejauhan, suara angin pelabuhan mulai terdengar lebih berat, seolah memberi firasat bahwa badai akan segera datang. Belum genap 10 menit setelah telepon ditutup, udara di sekitar pos polisi berubah. Awalnya hanya suara gemuruh samar dari kejauhan, tapi lama-kelamaan makin jelas dan menggetarkan aspal. Orang-orang mulai menoleh ke arah pelabuhan, tempat suara itu berasal. Lalu muncul satu sosok raksasa. Tank lapis baja dengan kamuflase hijau coklat bergerak perlahan di tengah jalan raya. Kendaraan sipil di sekitar buru-buru menepi. Asap knalpotnya mengepul, mengirim sinyal tak main-main. Di atasnya, bendera kecil, merah putih, berkibar gagah. Warga sekitar yang melihat langsung berkumpul, sebagian merekam dengan ponsel. Ketegangan memuncak saat tank berhenti tepat di depan pos polisi, lalu lintas. Seorang tentara bersenjata turun lebih dulu, mengamankan area. Lalu muncul pria bertubuh, tegap dengan seragam bintang 3. Tatapannya dingin, langkahnya berat dan penuh tekanan. Dia tak lain adalah Jenderal Rashid, Komandan Kopassus. Langkah Jenderal Rashid menjejak keras di aspal, membuat getar kecil di hati siapapun yang melihatnya. Wajahnya kaku seperti batu, rahangnya mengeras, sorot matanya menembus kaca pos polisi. Semua petugas di dalam langsung terdiam. Aktivitas seketika berhenti. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Sang jenderal membuka pintu pos tanpa mengetuk. Dentingan lonceng di pintu terdengar seperti alarm perang. Semua mata kini tertuju padanya, termasuk polisi yang tadi menilang. Tangannya refleks menurunkan kertas tilang yang tadi dipegang. Napasnya terhenti sesaat. Salah satu anggota yang lebih tua mencoba berdiri dan memberi hormat. Namun suara jenderal memotongnya dingin. "Diam," katanya. Satu kata saja cukup membuat ruangan itu membeku. Wajah-wajah petugas berubah pucat, terutama si polisi muda yang tadi minta uang. Ia sadar, ini bukan lagi soal pelanggaran lalu lintas. Ini sudah masuk wilayah kehormatan. Jenderal berdiri di tengah ruangan, tak menyentuh apapun. Ia memutar kepalanya perlahan, menatap satu persatu anggota polisi di sana. Tak ada suara selain detak jam dinding. Lalu suaranya terdengar, dingin, tegas, dan berat. "Siapa yang menghentikan adik saya dan meminta 5 juta untuk damai di jalan?" Tak ada yang langsung menjawab. Mereka saling pandang, menahan napas. Tapi sorot mata sang jenderal terus menekan, seperti menelanjangi isi hati tiap orang di ruangan itu. Akhirnya,
Si polisi muda itu, dengan wajah gemetar dan tubuh sedikit gemetaran, mengangkat tangan setengah hati. "Saya, Jenderal, tapi saya hanya menjalankan prosedur," katanya terbata-bata. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia berharap jawaban itu bisa meringankan beban, tapi justru membuat Jenderal makin mendekat. Langkah kaki Jenderal Rashid mendekat perlahan, seperti palu ke arah terdakwa. Ia berdiri hanya beberapa sentimeter dari wajah sang polisi. Tubuh besar dan tinggi sang jenderal tampak seperti bayangan kematian bagi pria berseragam itu. Menjalankan prosedur, ulangnya pelan. "Apakah dalam prosedur kalian memeras warga 5 juta di pinggir jalan termasuk bagian dari tugas?" Tangan jenderal menahan amarahnya, tapi sorot matanya sudah cukup untuk membuat lutut siapapun lemas. Polisi itu menunduk, tak berani bicara. Keringat dingin membasahi dahinya. Rekan-rekannya tak bisa membantu. Mereka tahu, ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut institusi, menyangkut harga diri. Sang jenderal mengangguk pelan, seakan sudah menilai segalanya. "Kau berani mempermalukan keluargaku di jalanan?" Lanjutnya. Kali ini, nada suaranya mulai meninggi, menekan setiap huruf seperti peluru. Situasi di luar pos semakin ramai. Warga yang berkumpul semakin banyak, beberapa berteriak, "Ada apa tuh? Gila, itu tank beneran." Banyak ponsel diarahkan ke arah pos polisi. Seorang pedagang siomay bahkan berhenti jualan hanya untuk menonton. Terdengar bisik-bisik, "Itu Jenderal Kopassus, bro, yang paling galak." Beberapa aparat TNI menjaga perimeter, tidak membiarkan siapapun mendekat. Salah satu petugas polisi senior mencoba bicara, "Maaf, Jenderal, kami tidak tahu bahwa beliau..." Namun kalimat itu dipotong tajam. "Tidak tahu, karena kalian terlalu sibuk mencari celah untuk memeras orang. Adikku bisa saja warga biasa, tapi ini soal mental kalian sebagai aparat hukum," kata sang jenderal keras. Ketegangan menembus dinding pos. Di luar, udara terasa seperti menjelang badai. Dalam sekejap, masalah kecil di jalanan berubah menjadi krisis yang bisa merontokkan karir seorang petugas. Jenderal Rashid mendekat lebih jauh, nyaris menempel wajah si polisi. Nafasnya tenang, tapi matanya menyalakan api. "Kau pikir aku datang hanya karena ini soal adikku?" Katanya pelan, namun setiap katanya seperti cambuk. "Berapa banyak orang yang sudah kau perlakukan seperti ini? Yang tak punya saudara jenderal? Yang kau minta uang di pinggir jalan tanpa rasa malu?" Polisi itu tak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Ia menunduk, menahan rasa malu dan takut yang kini meledak di dalam dadanya. Rekan-rekannya hanya bisa melihat, tak berani mendekat apalagi membela. Seorang polisi senior mencoba melangkah ke depan, tapi jenderal hanya melayangkan satu pandang dingin dan langkahnya terhenti. Di luar, suara warga makin ramai. Mereka tahu sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Kamera terus merekam, dan di dalam pos itu, karier dan harga diri seseorang sedang hancur perlahan. Di luar pos, suasana makin panas. Warga sekitar sudah berkumpul seperti menonton film aksi secara langsung. "Bro, gue lihat langsung tadi motornya ditilang," ujar seorang ojek online sambil menunjukkan videonya kepada temannya. Media lokal yang kebetulan sedang liputan pelabuhan kini mengarahkan kamera mereka ke arah pos polisi. Mobil berita berdatangan. Polisi-polisi yang berjaga mulai gelisah. Mereka tak pernah menduga situasi bisa meledak secepat ini. Salah satu wartawan berteriak dari kejauhan, "Apakah benar ini soal pemerasan terhadap adik Jenderal Kopassus?" Tapi tidak ada yang menjawab. Di dalam pos,
Ketegangan belum reda. Jenderal Rashid menarik napas panjang. Hari ini saya datang sebagai keluarga, tapi besok saya datang sebagai militer. Dan ketika militer bergerak, tidak ada ampun, ucapnya lantang. Pernyataan itu menggema seperti ultimatum. Seluruh tubuh polisi muda itu nyaris tak bisa berdiri tegak. Seorang perwira muda TNI mendekati para wartawan, menjaga agar kerumunan tidak makin liar. Dengan tenang, ia menjawab singkat kepada media, "Kami hanya menjemput adik jenderal yang dipermalukan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi memiliki bobot luar biasa. Di media sosial, video kejadian mulai tersebar. Caption seperti, "Jenderal bawa tank, jemput adiknya yang ditilang polisi korup," langsung viral. Warga mengomentari dengan beragam emosi, kebanyakan kagum dan marah terhadap perlakuan oknum polisi. Di sisi lain, tekanan terhadap institusi Polri mulai terasa. Beberapa petinggi di Polres Jakarta Utara dikabarkan sudah dihubungi. Mereka mencoba meredam, tapi gelombang sudah terlanjur besar. Di pos, si polisi muda mulai menangis diam-diam. Matanya merah, tapi ia tahu semua sudah terlambat. Ia bukan hanya menilang orang biasa, ia telah mempermalukan keluarga jenderal dan mungkin karirnya selesai hari ini juga. Tak lama kemudian, Kapolsek Tanjung Priok datang terburu-buru dengan rombongan. Napasnya ngos-ngosan, wajahnya menunjukkan kepanikan yang tak bisa ditutupi. Begitu melihat Jenderal Rashid berdiri di tengah pos, ia langsung memberi hormat. "Maaf Jenderal, saya baru tahu kejadian ini. Kami akan tindak segera," ujarnya tergesa. Tapi Jenderal hanya menoleh sekilas. "Kau Kapolsek sini?" tanyanya dingin. "Ya Jenderal," jawabnya cepat. "Lalu kenapa aparatmu bisa seperti ini?" Pertanyaan itu seperti tombak. Tak ada jawaban. Kapolsek hanya menunduk, berusaha tetap tenang. "Kalau ini menimpa rakyat biasa, apa kau kira mereka bisa telepon jenderal juga?" Lanjut sang jenderal. Suara di luar makin riuh. Jenderal menunjuk langsung ke polisi pelaku pemerasan, lalu berkata keras, "Mulai hari ini, kau saya laporkan ke Propam dan Puspom. Bersiap hadapi proses hukum." Polisi muda itu terduduk lemas di kursi plastik pojok ruangan. Ia tak lagi mencoba membela diri. Mulutnya tertutup rapat, matanya memandang kosong ke lantai. Tangannya gemetar memegang helm yang tadi ia pakai. Beberapa petugas lainnya hanya berdiri kaku, tak berani bicara. Kapolsek mengangguk pelan, menyadari tak ada lagi yang bisa dibela. "Siap, Jenderal. Kami proses segera," katanya dengan suara serak. Tapi sang jenderal belum selesai. "Kalau aku tidak datang hari ini, kau pikir berapa juta lagi yang akan kau ambil dari orang-orang di jalan?" Tanyanya tajam. Polisi muda itu meneteskan air mata, dan di luar, warga mulai bertepuk tangan kecil. Bukan karena drama, tapi karena keadilan seperti sedang muncul dari balik kabut ketidakpercayaan. Tank masih terparkir di depan pos. Dunia berhenti sejenak untuk menyaksikan bagaimana satu langkah tegas bisa mengguncang satu sistem. Jenderal Rashid akhirnya memberi isyarat tangan ke arah luar. Dari balik pintu pos, pemuda yang tadi ditilang pun masuk. Masih mengenakan helm setengah terbuka, ia melangkah tenang dan langsung berdiri di samping kakaknya. "Kau baik-baik saja?" tanya jenderal dengan nada lebih hangat. Si adik hanya mengangguk pelan. Meski wajahnya tenang, sorot matanya menyiratkan rasa kecewa yang dalam. "Aku cuma minta keadilan, Bang, bukan perlakuan istimewa," katanya lirih. Kalimat itu seperti cambuk baru bagi semua yang hadir. Jenderal menatap adiknya sejenak, lalu mengangguk. "Kau dapatkannya hari ini." Ia lalu berbalik menatap seluruh isi ruangan
dan berkata lantang, "Siapapun kalian, entah siapa, keluargamu, seragammu, atau pangkatmu, kalau kalian korup, kalian akan jatuh." Tak ada suara membantah, hanya sunyi. Sunyi yang membawa makna bahwa semua telah mengerti. Hari itu adalah pengadilan jalanan yang tak bisa dihindari. Di luar, tank perlahan dimundurkan. Suara rantai besi menghantam aspal, memecah keheningan. Pasukan Kopassus yang mengawal tetap waspada, menjaga perimeter agar warga tetap di posisi aman. Para wartawan sibuk merekam peristiwa dari berbagai sudut. Sebagian bahkan melakukan siaran langsung. Netizen mulai menyerbu media sosial. Tagar Sakat Jenderal datang dan atu tat tank di pos polisi jadi trending hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Komentar-komentar membanjiri unggahan video. Rata-rata mendukung aksi sang jenderal. Beginilah harusnya aparat bertindak, tulis seorang pengguna. Bayangkan kalau semua warga punya saudara tentara, tulis yang lain dengan nada getir. Tapi di balik itu semua, satu pesan utama menggema. Hukum harus ditegakkan, bukan dijual. Dan di hari itu, pesan itu dikirimkan bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehadiran nyata dan sikap tak kenal kompromi. Kapolsek akhirnya keluar dari pos dan berbicara di hadapan media. Wajahnya tegang, tetapi ia tahu tak ada pilihan lain selain menyampaikan permintaan maaf. Atas nama institusi, kami meminta maaf kepada Jenderal Rashid dan masyarakat atas tindakan oknum kami. Proses hukum akan segera kami lakukan, katanya dengan nada resmi. Beberapa media mulai menyodorkan mikrofon ke arah jenderal, tapi sang jenderal hanya menatap dingin dan berjalan menjauh. "Saya tidak main kamera, saya main tindakan," ucapnya tanpa menoleh. Kalimat itu langsung disambar headline banyak portal berita. Pemuda adiknya mengikuti di belakang, tak berkata apa-apa, tapi jelas wajahnya menunjukkan rasa bangga dan haru. Meski awalnya hanya ingin motornya kembali, ia justru mendapat pelajaran penting soal siapa kakaknya dan tentang keberanian melawan sistem yang tak adil. Sementara itu, di kantor pusat Mabes Polri dan Mabes TNI, berita ini telah sampai ke telinga para jenderal dan petinggi negara. Dalam hitungan jam, 2 lembaga besar itu mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka sepakat akan mengusut tuntas kasus pemerasan di jalan oleh aparat dan menegaskan komitmen membangun kerjasama antar lembaga yang bersih dari korupsi. Di layar TV nasional, rekaman tank yang berhenti di depan pos polisi terus diputar berulang. Jurnalis mengangkat sisi emosional dan keadilan dalam cerita itu. Tak sedikit masyarakat sipil yang berharap momentum ini bisa jadi titik balik. Bukan sekadar drama viral, tapi sinyal bahwa rakyat punya harapan. Bahwa siapapun kini bisa berkata, "Cukup, jangan lagi mempermainkan hukum." Menjelang sore, keramaian mulai reda. Warga perlahan bubar, menyisakan garis kuning yang dibentangkan di sekitar pos polisi. Si pemuda bersalaman dengan beberapa warga yang mengaku turut menyaksikan kejadian dari awal. "Hebat, Dek. Bukan karena punya saudara jenderal, tapi karena nggak takut bicara," ujar seorang bapak tua sambil menepuk bahunya. Ia hanya tersenyum kecil. Dari kejauhan, Jenderal Rashid berdiri tegak di depan tank sebelum naik kembali ke atasnya. Tanpa berkata apa-apa, ia memberi hormat ke arah adiknya. Adiknya pun membalas. Tank pun perlahan bergerak menjauh, meninggalkan debu dan keheningan yang dalam. Tapi kisah itu tidak berakhir di sana. Ia terus hidup di setiap video, di setiap status, dan di setiap kepala orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana
Satu tindakan berani bisa mengguncang sistem. Dan hari itu, Tanjung Priok tidak akan pernah lupa.